Bab 2335 Pendeta Bulan Hitam dan Api 1. Jika bentuk kehidupan sudah memiliki kesadaran diri, apakah ia akan tetap hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, dan jawaban dari sebagian besar bentuk kehidupan adalah tidak. Kekaisaran bulan kegelapan, ras yang diciptakan oleh Samael, dosa kemarahan di antara 7 dosa mematikan, juga memilih untuk mengkhianati kehendak pencipta mereka. Zhang Yi mengenang saat-saat di mata iblis. Ras perayap alam bakal diciptakan oleh mimpi Mamon. Begitu Mamon bangun, mereka semua akan menghilang. Tidak mengherankan bahwa, meskipun orang-orang di Kekaisaran Bulan Cerah memusuhi Kekaisaran Bulan Gelap, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah kebangkitan Samael. Xuan Yu Feiming telah membagikan begitu banyak informasi sehingga pikiran Zhang Yi sempat bingung sesaat. Banyak hal acak, dan Zhang Yi tidak mengerti apa yang ingin orang lain katakan. Tidak ada yang dapat mereka lakukan tentang hal itu. Sejarah kedua ras tersebut begitu panjang sehingga tidak dapat dijelaskan hanya dalam beberapa kata saja. Jadi Zhang Yi mengedipkan mata pada Yang Xinxin, menanyakan apa yang telah dipikirkannya. Yang Xinxin kemudian bertanya dengan tenang. Yang mulia, maksud Anda adalah segelnya tidak dapat dirawat dengan baik karena hilangnya benih api, sehingga menyebabkan munculnya retakan? Apakah tidak ada cara lain untuk memperbaiki kerugian akibat hilangnya benih api itu? Kali ini, Xuan Yu Feiming terdiam. Tampaknya ada sesuatu yang tidak ingin dibicarakannya. Setelah ragu-ragu cukup lama, di bawah pengawasan Zhang Yi dan yang lainnya, dia akhirnya angkat bicara. Ada 2 metode. Tapi bagi kami, keduanya merupakan pilihan yang sangat sulit. Pertama, memasuki hutan matahari gelap dan temukan benih api itu. Jika kita bisa segera mengirimkannya ke singgasana Raja Perak untuk mengisi kembali energi segel itu akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, hutan matahari gelap adalah tempat terlarang bagi kami, manusia bulan. Baik klan bulan terang maupun klan bulan gelap, siapapun yang memasukinya akan dirusak oleh kehendak spiritual Samael dan berubah menjadi monster yang tak terlukiskan. Dia berhenti sejenak, lalu semua orang mendengar desahan panjang. Cara kedua adalah dengan mencari pengganti benih api. Cahaya aneh melintas di mata Yang Xinxin. Mengingat kembali saat mereka tiba di sini, kedua pasukan sedang bertempur, dan ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah dengan kehidupan orang bulan? Xuan Yu Feiming memandang Yang Xinxin dengan pandangan setuju. Karena fitur wajahnya tidak jelas, ia hanya bisa merasakannya dari gerakan kepalanya. Itu benar sekali. Dengan menggunakan ritual pengorbanan, kita dapat memusatkan kekuatan kita untuk memperkuat segel tersebut. Setidaknya, ini akan bisa meringankan situasi yang mengerikan ini. Namun, ini masih jauh dari kata cukup. Jika kita ingin sepenuhnya menggantikan peran benih api, setidaknya kita perlu mengorbankan 10 pendeta bulan hitam, atau penjaga bulan dari Kekaisaran Bulan Cemerlang. Zhang Yi dan yang lainnya tampak tercerahkan, tidak heran Xuan Yu Feiming begitu bimbang tentang masalah ini. Pendeta bulan hitam atau penjaga bulan tampaknya merupakan komandan berpangkat tertinggi dari kedua kerajaan besar. Bagaimana mungkin ada banyak makhluk pada tingkat ini? Meskipun Zhang Yi tidak tahu persis seberapa tinggi indeks kekuatan Super Xuan Yu Feiming, namun pastinya jauh lebih tinggi dari miliknya. Kalau tidak, saat menghadapi seseorang dengan indeks kemampuan sedikit lebih tinggi darinya, indera keenam yang ditimbulkan oleh kemampuan terkait waktu di mata kirinya tidak akan membuatnya merasa tertekan. Dia menduga kekuatan Xuan Yu Feiming seharusnya sekitar 50.000 poin, setingkat dengan Zheng Lou. Diperlukan 10 makhluk berkaliber ini untuk mengganti hilangnya satu percikan dan memperkuat segel. Sungguh menakjubkan. Dalam hal ini, segel Mamon tidak memiliki banyak cacat. Namun saat itu ia terluka parah akibat serangan gabungan keempat kesatria tersebut karena ia berhasil menerobos segel tersebut dengan paksa. Namun Samael di bulan berada dalam wujud lengkapnya. Mendengar ini, Zhang Yi terdiam. Pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah berpura-pura mati. Jika tidak, Yang Mulia Xuan Yu Feiming, masalah ini juga sangat penting bagi kami, penduduk bumi. Saya ingin tahu apa yang bisa kami bantu. Kaisar Shitian berdiri dengan anggun dan tenang, dan bertanya dengan senyum khas penipu. Zhang Yi menatapnya, matanya tampak seperti ingin melahapnya. Jadi Anda pikir Anda hebat ya? Kamu pikir kamu istimewa? Mereka telah membuatnya sangat jelas. Hanya ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Korbankan makhluk yang kuat, atau memasuki hutan matahari gelap untuk mengambil benih api. Apakah Anda siap untuk dikorbankan, atau apakah Anda siap memasuki hutan matahari gelap,
yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui? Suara Xuan Yu Feiming memang menjadi bersemangat. Benarkah? Terima kasih banyak. Ada sesuatu yang selalu ragu untuk kukatakan, tetapi jika kalian bersedia membantu, aku akan menyampaikan rasa terima kasihku yang tulus atas nama seluruh Kekaisaran Bulan Gelap. Zhang Yi memalingkan kepalanya. Sialan kau Indra, kalau memang itu benar-benar merepotkan, kau mati saja sendiri. Tidak menyadari tatapan membunuh Zhang Yi, Indra tersenyum dan berkata, silakan bicaralah. Seperti yang telah diprediksi Zhang Yi, Xuan Yu Feiming menginstruksikan Indra dan yang lainnya untuk pergi ke hutan matahari gelap dan membawa kembali benih api itu. Kaisar Shitian merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tapi kami tidak tahu apapun tentang hutan matahari gelap. Bisakah Anda memberi kami beberapa informasi tentangnya agar kami bisa membahasnya lebih lanjut? Orang ini tidak sebodoh itu hingga bisa bertindak, jadi dia tidak terburu-buru menyetujuinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan bagi Zhang Yi dan yang lainnya. Dan bahkan jika dia setuju, Zhang Yi dan yang lainnya mungkin tidak akan mengikutinya. Xuan Yu Feiming mengangguk dan segera mengirimkan beberapa informasi tentang hutan matahari gelap ke perangkat pintar Kaisar Shitian. Kaisar Shitian kembali ke tempat duduknya, dan di bawah tatapan membunuh semua orang, dia dengan cepat membagikan informasi tersebut. Jangan menatapku seperti itu. Tujuan kunjungan kita adalah untuk menyelesaikan masalah ini kan? Jika masalah antara dua kerajaan besar bulan ini tidak bisa diselesaikan, krisis di bumi akan sulit diakhiri. Jadi, membantu mereka sama saja dengan membantu diri kita sendiri. Zhang Yi tidak membantah apa yang dikatakan Indra, tetapi bisnis yang hanya ingin menang sendiri bukanlah bisnis yang baik. Kalaupun dia akan mengambil tindakan, dia hanya akan melakukannya setelah mengonfirmasi semua intelijen dan dalam kondisi yang paling aman. Tampaknya untuk menghibur Zhang Yi dan yang lainnya. Xuan Yu Feiming berkata, hutan matahari gelap hanya akan memengaruhi manusia bulan, dan tidak akan mengganggu kehendak mental manusia bumi. Jadi, kalian tidak akan mengalami masalah apapun saat memasukinya. Paling-paling, kalian hanya akan bertemu orang-orang gila yang pikirannya sudah rusak. Tapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Bagaimana orang yang rendah diri dan tercela bisa dianggap berkuasa? Nada bicara Xuan Yu Feiming dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Zhang Yi menyentuh hidungnya dan tidak menjawab. Bagi dua kerajaan besar di bulan, mereka mungkin bukan lawan yang tangguh, tetapi tingkat kekuatan kelompok ahli manusia papan atas ini secara umum hanya sekitar 30.000 poin saja. Bab 2336 Pendeta Bulan Hitam dan Benih Api 2. Pesawat ruang angkasa itu tidak naik, melainkan turun. Mereka turun di atas sebuah gua besar dan memasuki dunia yang luas dan gelap. Pesawat ruang angkasa itu memancarkan cahaya biru, menerangi area luas di sekitarnya, tetapi gua itu jelas jauh lebih besar, dan di balik lingkaran cahaya biru itu, hanya ada kegelapan yang mematikan. Mereka tidak tahu berapa lama mereka akan terbang sebelum akhirnya melihat cahaya. Bagian dalam bulan berisi ruang kosong yang luas. Melalui jendela kapal, mereka melihat pemandangan yang keindahannya tak terlukiskan. Ruangannya remang-remang, dengan kegelapan sebagai warna dominan. Puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi tampak dalam kegelapan, menghilang di cakrawala seperti lapisan awan. Puncak-puncak yang menjulang tinggi mencapai awan gelap, dan jurang yang terdalam tidak berdasar. Gunung-gunung itu, beberapa ramping seperti pilar batu, menjulang setinggi ribuan meter, menukik ke dalam jurang tak berujung. Melihat ke atas, bulan biru tua menggantung di langit, itu adalah menara energi yang dibangun dengan teknologi Kekaisaran Bulan Gelap. Itu menyediakan satu-satunya sumber cahaya untuk area bawah tanah ini. Tak lama kemudian, mereka berhenti di suatu area yang dipenuhi bebatuan tajam dan aneh. Ini adalah wilayah pegunungan yang luas, terbentuk sepenuhnya dari mayat alami, dan di dalam pegunungan ini, kota baja besar telah dibangun menggunakan teknologi yang sangat canggih. Pesawat ruang angkasa itu mendarat, dan disambut oleh para pelayan berjubah biru tua dan prajurit dengan tanda biru. Ketika mereka melihat Zhang Yi dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi rasa terkejut dan penasaran. Dipimpin oleh Xuan Yu Feiming, mereka memasuki kota baja ini, yang sebanding dengan gunung besar. Bagian dalam kastil ini agak mirip gayanya dengan milik Lancang Yuan, dengan sejumlah besar mesin yang beroperasi, menunjukkan tingkat teknologi yang sangat maju. Oleh karena itu, jarang terlihat orang bekerja di jalan. Lu Keran mengamati segalanya dalam diam. Ketertarikannya pada teknologi membuatnya terpikat, dan ia juga mencoba menilai tingkat peradaban ini. Tak lama kemudian, mereka tiba di dalam istana yang sangat besar itu.
Xuan Yu Feiming meminta mereka menunggu sebentar di aula utama, lalu berkata, "Kalian semua adalah tamu terhormat yang datang dari bumi. Aku akan mengundang 6 pendeta bulan hitam lainnya untuk datang dan menyambut kalian semua. Terdapat 7 pendeta bulan hitam di Kekaisaran Bulan Gelap. Ini memiliki hubungan dengan 7 penjaga bulan dari Kekaisaran Bulan Bersinar. Ini tampaknya merupakan semacam keseimbangan." Zhang Yi dan yang lainnya duduk di dalam istana besar, menunggu kedatangan 7 pendeta bulan hitam. Setelah sekian lama, benar saja, 4 orang wanita berpakaian jubah pendeta berwarna biru tua datang menghampiri mereka. Mereka semua tanpa sama, wajah mereka semua benar-benar gelap dan tak terlihat. Zhang Yi menduga bahwa jika mereka mirip, seperti perayap alam baka, semuanya dibentuk oleh mimpi dewa raksasa Druk, maka kekuatan di dalam mereka pastilah cukup identik. Itulah sebabnya perubahan aneh ini bisa terjadi. Mereka semua adalah wanita karena pakaian mereka berupa jubah panjang yang anggun dan elegan. Dalam teori Yin Yang Dao, bulan adalah bagian dari Yin, yang mungkin menjadi alasan mengapa semua pendeta bulan hitam adalah perempuan. Saat ini, Zhang Yi tidak lagi menganggap teori Dao sebagai ajaran sesat. Sebaliknya, ia menggunakannya untuk belajar memahami dunia ini. Dia juga masih membaca naskah, filosofi dalam pikiran, karya Wang Shouren berulang kali hingga hari ini. Zhang Yi hanya dapat mengenali keempat pendeta wanita itu dari pakaian mereka saja. Pakaian mereka terlihat serupa tetapi ada sedikit perbedaan di antara mereka. Khususnya, dari gaya rambut dan hiasan kepala mereka semuanya tampak berbeda. Melihat kedatangan mereka, semua orang berdiri. Penduduk bumi telah menemui beberapa pendeta bulan hitam dari Kekaisaran Bulan Gelap. Zhang Yi mengangguk dan berkata, dia agak bingung. Ini bukankah seharusnya ada 7 orang? Kenapa cuma 4? Xuan Yu Feiming bertukar beberapa patah kata dengan yang lain, lalu memperkenalkan mereka. Akhir-akhir ini, terlalu banyak hal yang sedang terjadi di Kekaisaran Bulan Gelap, jadi imam besar, imam kedua, dan imam kelima belum datang. Kami berempat yang akan menerima tamu dari planet bumi. Dia memperkenalkan para pendeta bulan hitam di hadapannya satu persatu. Ia lebih tinggi daripada pendeta lainnya, dengan rambut perak panjang yang hampir mencapai kakinya. Di belakangnya adalah pendeta ketiga, Shadow Moon, yang berwujud seperti bulan sabit biru besar. Terbungkus jubah hitam, dengan rambut panjang bergelombang dan hiasan rambut kecil berbentuk bulan sabit biru di belakang kepalanya, adalah pendeta keempat, Nick Maremoon Feather. Saat Xuan Yu Feiming sedang memperkenalkan kelompok itu, Zhang Yi merasakan adanya tatapan tidak bersahabat diarahkan padanya. Itu adalah pendeta ketujuh yang belum diperkenalkan. Sejak dia memasuki aula, tatapan matanya langsung tertuju pada Zhang Yi, membawa sedikit permusuhan. Zhang Yi tidak tahu apakah itu karena orang lain tahu dia telah menyerang pasukan kedua negara, atau karena identitasnya sebagai manusia dari bumi. Kepalanya sebagian besar ditutupi oleh jubah perak, dan hiasan di tubuhnya bahkan lebih menonjol. Lingkaran cahaya biru besar yang mengelilingi bulan purnama hitam. Xuan Yu Feiming memperkenalkannya sebagai Si Yuyan, pendeta ketujuh Kekaisaran Bulan Gelap. Zhang Yi menyapa semua orang dan segera memperkenalkan orang-orang di belakangnya. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kuat dari berbagai negara di bumi. Saladin, Indra, Morana, dan lainnya. Setelah berbicara, ia menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Dan akulah yang terkuat di kerajaan Huasu. Dewa pelindung rakyat Huasu, Raja tak bermahkota wilayah Jiangnan, pencipta kota Tianhai, pelopor umat manusia, penjelajah peradaban bawah tanah. Aku Keyes. Setelah dia selesai berbicara, mata semua orang secara alami terfokus pada Zhang Yi. Kaisar Shitian dan yang lainnya melotot marah ke arahnya, sementara keempat pendeta bulan hitam lebih memperhatikan Zhang Yi. Setelah kedua belah pihak duduk, Xuan Yu Feiming menjelaskan bahwa dia telah memberitahu mereka tentang situasi dasar yang sedang terjadi di bulan. Pendeta ketiga, Shadow Moon, tampak agak cemas saat bertanya. Tamu-tamu terhormat dari bumi, apakah kalian bersedia pergi ke hutan matahari gelap dan membantu kami mengambil api? Zhang Yi tetap diam, hanya memandang Kaisar Shitian di depannya. Kaulah yang membanggakan hal itu, kau jugalah yang seharusnya menyelesaikan masalah ini. Indra memutar matanya, tetapi berkata dengan nada berpengalaman. Masalah ini sangat penting, dan kami perlu membahasnya bersama. Kebetulan, ada sekelompok orang lain di tim kami yang pergi ke Kekaisaran Bulan Bercahaya. Kami perlu menemui mereka dan mendiskusikan ini bersama. Pendeta ketiga berkata dengan sedikit penyesalan. Kami mengerti, dan memahaminya. Saat itu, Zhang Yi tiba-tiba mengajukan permintaan.
Kami berharap bisa menghabiskan beberapa hari menjelajahi bulan dan menyelidiki situasinya. Kami juga ingin melihat hutan matahari gelap dan retakan bulan. Apakah itu bisa dilakukan? Mendengar ini, suara dingin pendeta ketujuh, Eclipse Moonian, segera datang dari atas. Kau ingin menyelidiki seluruh wilayah bulan kami? Apa sebenarnya tujuanmu? Sejak awal, Zhang Yi merasa bahwa pendeta ketujuh bersikap bermusuhan terhadapnya, dan perasaan ini semakin kuat ketika pendeta itu menolak permintaannya. Bab 2337 Pendeta Bulan Hitam dan Benih Api 3. Dia hanya mengangkat kepalanya dengan tenang, menatap langsung keempat pendeta bulan hitam di hadapannya, dan berkata, "Kalau kita tidak melakukan pengumpulan intelijen yang memadai, bukankah bertindak gegabah sama saja dengan bunuh diri? Saya rasa kalian semua sudah mengerti." Gerhana bulan yang mencibir. Kiamat sudah dekat. Jangan pikir kami tidak tahu apa yang kalian manusia lakukan di bumi. Segala sesuatu tentangmu berada di bawah pengawasan kami. Dalam beberapa tahun terakhir, kau telah memusnahkan banyak peradaban bawah tanah bukan? Apa? Mungkinkah kau membawa pasukan besar ini ke sini untuk memusnahkan kami juga? Perkataan Eclipse Moon yang sangat kasar, mengandung permusuhan yang nyata. Dia mempertahankan sikap yang sangat hati-hati terhadap peradaban asing, jelas tidak seperti Xuan Yu Feiming yang lebih menerima mereka. Suasana di tempat kejadian agak tegang. Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Jika bukan karena munculnya retakan bulan, yang mungkin mengancam kelangsungan hidup kami, mengapa kami berakhir di tempat ini? Kami telah menyaksikan kekuatan bangsa bulan, mereka tidak seganas itu untuk melawan sampai mati. Xuan Yu Feiming juga menasihati. Si Yuyan, jangan terlalu sensitif. Jika kita ingin memasuki hutan matahari gelap, kita memang membutuhkan bantuan peradaban lain. Dua pendeta lain di dekatnya juga angkat bicara untuk membujuknya. Kita sama sekali tidak bisa menginjakan kaki di wilayah itu. Tanpa bantuan mereka, apakah kita benar-benar akan mengorbankan 5 orang untuk mengganti? Hanya ada 7 pendeta bulan hitam. Jika ada 5 orang yang akan dikorbankan, ada 4 orang yang hadir, dan masing-masing memiliki kemungkinan besar untuk dikorbankan. Eclipse Moon yang mengangkat lengannya, yang tersembunyi di balik jubah lebarnya, dan mengarahkan jari rampingnya ke Zhang Yi. Tapi orang ini, kau sama sekali tidak bisa mempercayainya. Karena dia membawa aura Samael. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di seluruh istana langsung menjadi sangat berat. Beberapa pendeta bulan hitam menatap Zhang Yi, dan hanya dengan satu lirikan, Zhang Yi merasakan penindasan yang luar biasa. Terutama pendeta wanita ketiga, yang matanya tak bernyawa, dan saat dia menatap Zhang Yi melalui wajah gelapnya, dia memberinya perasaan yang mirip dengan yang dirasakan saat menghadapi Bai Longzi, naga putih. Bahkan bergerak pun agak sulit. Di sisi lain Kaisar Shitian dan yang lainnya menatap Zhang Yi dengan ekspresi agak bingung. Namun mereka tidak percaya apa yang dikatakan Eclipsian. Zhang Yi tidak mempunyai peluang untuk pergi ke bulan. Segala hal di bumi sudah cukup membuatnya pusing. Saladin mengakui. Ketika kami di bumi, kami turut memperkuat segel Dewa Iblis Mammon. Mungkin saat itulah kami tersentuh oleh sebagian auranya. Sebenarnya saya juga ikut dalam operasi itu. Gerhana bulan yang menatap Zhang Yi dan berkata, "Tidak, kau berbeda darinya. Dia memiliki kekuatan murni Dewa Raksasa Druk. Bahkan sangat dekat dengan kekuatan asal." Zhang Yi sendiri juga sangat terkejut. Dia pernah memasuki dunia batin Mammon dan menyerap kekuatan makhluk ciptaan Mammon. Mungkinkah karena hal-hal itu? Ketiga pendeta itu menatap Zhang Yi cukup lama, seakan-akan ada sepasang mata besar dalam kegelapan yang dapat melihat menembus segalanya. Namun tak lama kemudian, perasaan dingin itu pun menghilang. Pendeta ketiga berkata, "Pendeta ketujuh, kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak melihat jejak Rasul jatuh dalam dirinya. Meskipun kekuatannya hampir mirip dengan Samael, dia tidak terhubung dengannya sama sekali." Zhang Yi agak bingung. Ada apa ini sebenarnya? Tampaknya pendeta ketiga dan pendeta ketujuh itu memiliki semacam kemampuan khusus. Tapi apa hubungannya dengan Samael? Eclipsian menegaskan kembali. Terlepas dari apakah dia terhubung dengan Samael atau tidak, saat ini, tidak ada orang mencurigakan yang diizinkan muncul di bulan. Dia menatap Zhang Yi dan yang lainnya lalu berkata dengan dingin. "Jika kalian ingin tinggal lebih lama lagi di bulan, kirim orang ini kembali ke bumi." Mendengar hal ini, Zhang Yi mengusap hidungnya tanpa daya. "Sialan kau, apa kau pikir aku benar-benar ingin datang ke sini?
Kalau kalian tidak membuat kesalahan besar seperti itu, yang membahayakan Samael dan merusak segelnya, aku tidak akan repot-repot datang ke tempat ini. Yang Sinsin berkata. Itu agak sulit dilakukan. Karena orang yang kamu bicarakan saat ini adalah yang terkuat di generasi ke-6. Jika kami kehilangan dia, kekuatan tempur kami secara keseluruhan akan sangat berkurang. Pada akhirnya, Xuan Yufeiming lah yang angkat bicara dan membujuk Si Yuyan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus mengandalkan kekuatan mereka. Apa kau benar-benar ingin kita dijadikan bahan bakar untuk memperkuat segel Samael? Si Yuyan tampak ragu-ragu. Ia berkompromi, tetapi tetap berkata dengan dingin kepada Zhang Yi. Sebaiknya kau tidak melakukan apapun yang tidak seharusnya kau lakukan. Mataku akan selalu mengawasimu. Setelah keributan ini, Zhang Yi kehilangan minat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia berdiri dan menyarankan bahwa mereka juga berencana untuk pergi mengunjungi Kekaisaran Bulan Cerah. Xuan Yufeiming tidak punya pilihan selain membiarkan Zhang Yi dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Maafkan kami, tapi akhir-akhir ini, ada banyak ketegangan di bulan. Kalau kami tidak bisa menemukan benih api, kami semua mungkin akan binasa sebagai penggantinya. Oleh karena itu, pendeta ketujuh menjadi sedikit tidak sabar. Sebaiknya kalian pergi ke Kekaisaran Bulan Cerah terlebih dahulu, lalu kembali lagi nanti. Aku sudah menyiapkan akomodasi untuk kalian. Di bulan, udaranya sangat dingin di malam hari. Zhang Yi mengucapkan terima kasih kepada Xuan Yufeiming dengan suara rendah, tetapi menolak tawarannya untuk mengirim mereka pergi dengan pesawat luar angkasa. Begitu dimensi alternatif terbuka, pesawat ruang angkasanya sendiri muncul. Tentu saja, Dreamer juga membawa pesawat ruang angkasa eksplorasi kecil cadangan. Mereka ingat jalan yang mereka tempuh saat datang, sehingga mereka bisa pergi sendiri. Setelah meninggalkan wilayah Kekaisaran Bulan Gelap, Zhang Yi terus memeriksa informasi tentang hutan matahari gelap di perjalanannya. Menurut intelijen, ada dua hal paling berbahaya di tempat itu. Yang pertama adalah polusi mental Samael, yang berakibat fatal bagi penduduk bulan, tetapi memiliki efek yang sangat terbatas pada penduduk bumi. Kedua, banyak orang bulan yang dirusak mentalnya tinggal di hutan matahari gelap, dan mereka akan menyerang siapa saja yang memasuki hutan matahari gelap. Setelah selesai membacanya, Zhang Yi melirik Kaisar Shitian dan mencibir. Pak Tua Indra, kau tadi sombong sekali ya? Tiba-tiba saja setuju untuk membantu orang lain. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa kaulah yang paling berkuasa di antara kita. Zhang Yi juga sangat tidak sopan saat berbicara dengan Kaisar Shitian. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat dengan mudah mengalahkan Indra. Indra merentangkan tangannya dan menjelaskan. Dalam situasi seperti itu, hanya itu yang bisa kukatakan. Lagi pula, persetujuanku saja tidak akan mewakili pendapat semua orang. Jadi, apakah kamu punya ide yang lebih baik untuk saat ini? Zhang Yi memutar matanya. Ayo kita pergi ke Kekaisaran Bulan Cerah terlebih dahulu. Lagi pula. Senyum penuh arti muncul di bibirnya. Kita tidak tahu apakah Kekaisaran Bulan Gelap berbohong kepada kita? Bahkan jika apa yang mereka katakan itu benar, Zhang Yi sangat yakin bahwa pihak lain pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka.